nyesel yang di depan namanya sadar. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sadar? Bagaimana itu? Nek dulurmu sing gak ngopeni, sing digoleki memang lem-leman, ngekeki 10.000 itu supaya entuk lem-leman. Memang ku sing digoleki, dekne entuk ya wis. Gitu loh. Nek jenengan gak tau dilem, nek jenengan dilem bendina bengkek mangan ngelem. Ngomong tanggane mbae, ngelem, enek tamu ngelem. Anakku sing iki sing nomor 3 ki no pinter, aku no maeme didulang. Terus akhirnya kowe engko perilakumu golek lem-leman terus, mbahmu mbok jak mlaku nek tangga terus medina gitu. Dek kene mbah, besok ganti dek kene mbah. Sing iki lho mbah diceritakne mbah, ngombe barang mbah tak godhokne mbah. Iku gase entek pira? Nek diitung ya mbah ya. Nggodhok banyu kuwi per jame iku gase entek sakmene. Siji mbah, terus tangga sebelahe jenengan ki nek bengi nganggo lampu gak entuk dipateni, wi listrik per sak watt kuwi Rp100 mbah. Jenengan wis tak openi. Napa ngono? Itulah maka nek jenengan niat ngopeni wong sepuh dadi sitok sak omah, memang jenengan harus sudah siap konsekuensine, jenengan kuwi mesti bakal nemoni paidon, wis ora iso ditolak. Kan gitu. Wengko nek entuk lem-leman malah kaget, astagfirullahaladzim kan gitu. Nek entuk paidon, alhamdulillah prediksinya sesuai gitulah. Nek ternyata kok entuk pangelembono, wah itu luar biasa. Gitu. Kudu, ya kuwi jenenge konsekuensi kudu wani ngadepi. Akeh kedadian keluarga dulur itu gara-gara simbok lo ya. Akeh. Bener tamu koncone niku aku sing ngopani tapi sing entuk lem-leman mbakku terus ngene. Gak usah dionekne, wong roh kabeh konsekuensine ngono kuwi roh kabeh kok. Ora usah piye-piye. Ora usah piye-piye. Nek jerone ati ya Allah ampuni kula. Paringi batos kula menika kiyat nampi menika nugroho menika. Aja ya Allah panjenengan paring kiyat batos kula nampa fitnahipun mbok kula. Ya padha dene kan gitu. Ya jenenge ngejak ngrasani Gusti Allah. Ya begitu. Tapi kalau orang tuh sering ngelokke wong tuwek, sering ngelokke nek tuwek tenan wis to luwih ngrepotne. Nek jek enome sering ngelokke wong tuwek, berarti kita sudah mendidik diri kita untuk melihat keganjilan orang yang sepuh, jek bocah gitu. Mbah is gak kena diopeni ya bu, buak ya bu. Itu nek tuwek itu mesti luwih nemen. Mesti luwih nemen. Tuwek iki mek sepuh ki apa toh? Penyakitin apa toh? Napa nek sepuh ki? Hah? Budak apa nih? Ampuni picek ya gak pantas. Budak sudah penglihatan, terus orang masalah kena stroke, kena yang kita nggak bisa prediksi. Apa sih itu
pahala, full pahala. Ini. Tapi sekali lagi itu butuh latihan. Butuh latihan. Nah, kembali. Kita mencoba mencermati di surat Al-A'raf 58, ini bagian dari satu pembentukan karakter. Negara dalam makna negara, dalam makna tanah, dalam makna bumi, dalam makna hamba atau manusia. Mutlak memiliki pusat konsentrasi sebuah tatanan bangsa, tatanan negara, itu kan tentu juga pelakunya, pada akhirnya kan juga orangnya. Negara ki tentrem, negarane apa menungsane sing arepe disejahterakan kan ya menungsane. Sehingga sesungguhnya wal baladun thayyib itu adalah manungsane sing kudu duwe tujuan. Saat rumusan sebuah negara itu adalah pelaku-pelaku manajemen itu membuat satu rumusan mulai dari tujuannya, visinya, misinya, apa, kan begitu. Kemudian tentu yang visioner dalam pengertian sesuatu yang belum dilakukan, diproyeksikan akan dilakukan dan memiliki tujuan menjadikan sejahtera, adil, kan gitu. Kan jelas begitu, punya pusat konsentrasi. Tapi pada saat sebuah negara atau komunitas ini dengan mengatakan bahwa ingin mensejahterakan rakyat, ingin membahagiakan rakyat, ingin membuat tatanan adil atau adil. Pada saat sisi jasad, sisi lahir semata yang menjadi parameter, yang menjadi tujuan, maka kita akan memenuhi ini akan selalu dirasa kurang. Karena begini, menungso sebenarnya hidupnya sudah cukup dengan angka penghasilan yang dia peroleh. Ini ngomong secara pribadi, kan begitu. Secara personal maksud saya kok pribadi, secara personal, secara individual. Kemudian pada saat dia itu memiliki semula nggak punya apa-apa, kemudian bisa beli sepeda Robbana atina fid dunya hasanah, diucapkan di dalam benak itu adalah motor. Robbana atina fid dunya hasanah, di dunya apik, di dalam benak ingin motor terus yang luwih apik, pengen kendaraan ini terus nggak akan ada habisnya. Dunia itu sekali lagi, dunia itu hanya tampak harmonis dan tampak, jika dihubungkan dengan fisik, jika dihubungkan dengan jasad, hanya tampak harmonis, hanya tampak baik, hanya tampak damai. Itu adalah satu sawang sinawang, ya. Kedua, saat belum diperoleh, kan begitu. Ndahno ademin, ndahno senengin aku dadi bupati, ndahno senengin aku dadi lurah, ndahno senengin aku duwe mobil, umpamanya begitu. Pada saat kabeh sesuai dengan fakta, tapi pada saat kita memiliki, telah diperoleh, maka datanglah jenuh, waleh, ingin yang lebih baik, terus nggak akan ada habisnya. Apalagi pada saat hanya sekali lagi orientasinya masalah material, jasad dia, kita nggak akan ada habisnya. Aku sok ngamal nek wis sugih, umpamanya begitu. Aku ngamal nek wis sugih. Faktanya wong sugih kuwi ora gelem ngamal. Nek jek melarat ngamal, nek wis sugih ora gelem ngamal. Ngopo? Kowe nek ejek gak duwe apa-apa, kowe nek ngamal gampang. Pomone kowe duwe sepeda motor elek, jek elek, duwe loro padha eleke. Mbok lungne disilih tangga ya entuk, digawa kancamu ya entuk. Wis gak apa-apa nek kowe pancen gak duwe motor gawanen.
kan gitu. Nek wis sugih montore iki montor mogi gedhi, duwe montor 5 mogi dijaluk koncone nesu. Napa mboten? Jadi pada saat jek melarat, motormu apa mobilmu disilih wong liya tuh enteng. Monggo, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi nek wis montore Mercy, apa nyilih, kan gitu. Lambemu, kan gitu. Jadi pumpung jik sampan melarat ngamal. Nek wis sugih jadi cetil. Aja dikira nek wis sugih kemudian nanti iso ngamal, enggak. Biasanya nek sugih iki dadi saya cetil. Itu pikiran goblok-goblokan ya. Itu pikiran goblok-goblokan. Jadi balat itu menungso setiap pribadi dari diri kita masing-masing. Balat itu ya bisa negara tapi isinya kan penduduk-penduduk, ya tanah, ya bumi, dan diri kita masing-masing. Thayyib itu dadiya menungso, ini bahasane nek dibahasane Lukas, dadiya menungso yang punya pusat konsentrasi, dadiya menungso yang di semua aktivitasmu itu duwe pusat konsentrasi. Duwe konsentrasi sing manggone di njero batin, sing di njero ati yang menggerakkan pikiran, dan pikiran akan menggerakkan organ dalam melakukan budidaya dan pemberdayaan, mengoptimalkan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah saat kita wal baladu thayyib. Thayyib itu thayyibah, itu baik karena tahu tujuan hidup. La ilaha, bersungguh-sungguh kita. La ilaha itu bersungguh-sungguh kita melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh. Ya, la ilaha, sungguh-sungguh, konsisten, komitmen, dilatih. Teman-teman berbahagia, santriwan dan santriwati semuanya, ini sesuatu karakter yang benar-benar harus Anda waspadai dan terus-menerus untuk dijaga keberadaannya melekat dalam diri kita. Sehebat apapun dan sepintar apapun seseorang, saat kehilangan kemampuan komitmen, saat kehilangan kemampuan konsisten, saat kehilangan karakter sungguh-sungguh, habislah Anda. Habis. Maka kehilangan pertanggungjawaban Anda sebagai karakter tanggung jawab hilang, dipercaya hilang. Kalau sudah tidak dipercaya karena tidak memiliki kualitas komitmen, tidak memiliki kualitas konsisten, tidak memiliki konsisten sungguh-sungguh, maka Anda kehidupannya akan menjadi sebuah tidak sekedar kemunduran, maka kehancuran. Jangan membuat janji saat hati Anda senang, kan begitu. Aku kudek gonmu ya tanggal iki seneng, itu biasanya saat pas tanggale susah, gundah. Jadi gak jadi, kan begitu. Dan jangan menolak ajakan pada saat Anda susah. Soalnya ya mergo susah. Artinya ya insya Allah saya nggak berani janji, kan gitu ya. Kalau orang sudah tidak konsisten, kalau orang sudah tidak ada komitmen, kalau orang sudah tidak ada sungguh-sungguh, berarti tidak istiqomah, tidak tumakninah, tidak tawakal ala Allah, dan tidak sabar. Maka seseorang itu akan menghadapi kehidupan yang rumit.
orang itu berarti kamu akan siap menghadapi sesuatu yang rumit. Kamu akan banyak menemui masalah titik tertentu. Salahku ki apa to jane to ya Allah. Biasanya begitu. Kita harus mulai berlatih. Maka pendidikan itu bukan banyaknya nasihat, tapi banyaknya pelatihan yang diberikan. Sebuah perusahaan, sebuah komunitas, bukan banyaknya motivator yang diundang, yang datang, tapi bahkan workshop sekalipun, tapi sejauh mana terwujudnya sebuah realisasi kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam bentuk program yang dilakukan oleh komunitas itu. Kalau kita ke santri, membangun kenangan dan pengalaman. Ini kalau saya membela santri, siswa sedikit secara global. Ustadz itu dituntut memiliki sertifikat, atau guru dituntut sertifikat guru mata pelajaran matematika, guru mata pelajaran fisika, guru mata pelajaran bahasa Arab, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dia hanya mengajar satu pelajaran. Katakanlah ada 17 mata pelajaran. Itu gurunya juga ada 17. Siswanya menerima 17 guru. Yang dituntut 17-17-nya nilainya harus bagus. Masuk akal enggak? Karena gitu. Gurunya saja dia dituntut hanya mengajar satu pelajaran. 2 pelajaran enggak boleh. Nek 2 mata pelajaran dikhawatirkan tidak mampu mengajar dengan baik. Skillnya tidak baik. Tapi anaknya 17 mata pelajaran dituntut harus nilainya 10. Kan begitu? Makanya Ustadz, nek ini santrimu nilainya 4, aja gelo. Mergo gurune nek 17, santrine 1 pelajarane 17. Ini job. Tapi aja mbok nggih alasan. Sing santri. Ya terus pi aku gak ngomong iki. Ya yang penting sinau, belajar semampu yang bisa dilakukan. Tapi tidak kemudian, artinya bahwa kita akan menemui bisa jadi anak yang betik, beling itu karena stres gitulah, bisa jadi. Apa meneh ketambahan broken di rumah, ada ketambahan tukaran karo keluarga kan gitu. Makanya kita dorong semua kejadian yang tidak mengenakan pada saat kamu anak-anak telah memperoleh satu peristiwa yang tidak enak. Sesungguhnya jika kamu sadar tidak ada ayat yang sia-sia. Tidak ada ayat yang sia-sia. Rabbana ma khalaqtal hadzal batil. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Itu cara Tuhan menguatkan batinmu, cara Tuhan untuk membuat kue supaya pikiranmu itu punya strategi yang baik dalam menghadapi situasi yang tidak enak ini. Nah, kembali, maka sekali lagi saat telah memiliki orientasi hidup, saya ngomong konkret, jaga batin atau orientasi hati kepada Tuhan. Terlepas wis duwe ilmune atau urung, jaga posisi hati untuk sebagai hamba menuju kepada Tuhan. Jaga ini. Kamu belajar karena adalah menuju Tuhan yang berada di dalam hatimu. Anda komunikasi karena hati ini supaya terjaga dengan Tuhan, sehingga kamu melakukan penataan tidak dalam gejolak euforia, dinamik, larut dalam dinamika,
dijaga hati untuk dalam posisi hamba Tuhan, mengenal Tuhan, menuju Tuhan, kan gitu. Beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Perilakunya rububiyah, robbaba. Mendidik pikiran, mendidik hati, mendidik pikiran, dan mendidik perilaku. Robbaba. Untuk itu pendidikan dan diri kita untuk tidak menjadi tidak sekedar pintar, tapi bagaimana untuk menjadi cerdas.